Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Alia Fisyara sebagai moderator dari kelompok 5 yang akan memandu presentasi dari kelompok 5 dalam beberapa menit ke depan. Untuk presentasi kali ini, kelompok 5 akan membahas tentang etika profesi dan model-model profesionalisasi. Dan untuk anggota dari kelompok 5 itu sendiri, ada saya sendiri, Alia Fisyara, kemudian ada Ade Satria Yuda, dan ada Novia Ramawati. Baik, untuk pembahasan pertama yaitu pengertian dari etika profesi. Bisa dilanjut, Ade? Baik, pengertian etika profesi jurnalistik. Etika dalam bahasa Yunani berasal dari kata ethos yang memiliki arti karakter, watak, kesusilaan, atau adat. Sebagai suatu subjek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik. Dalam pengertiannya, secara khusus, etika dikaitkan dengan seni pergaulan manusia, kemudian dirupakan dalam bentuk kode tertulis yang sistematik. Dengan demikian, etika merupakan segala sesuatu yang dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial profesi itu sendiri. Sementara profesi ialah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan mengandalkan suatu keahlian. Untuk memperkuat suatu profesi, maka perlu penguasaan teori sistematis yang mendasari praktek pelaksanaan dan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktek. Jadi, etika profesi ialah pedoman yang mengatur moralitas untuk mencapai suasana dan lingkungan kerja yang baik bagi semua pekerja yang ada di dalamnya. Sehingga, tanpa etika profesi, apa yang semula dikenal sebagai sebuah profesi yang terhormat akan segera jatuh terdegradasi menjadi sebuah pekerjaan pencarian nafkah biasa atau okupasi yang sedikit pun tidak diwarnai dengan nilai-nilai idealisme dan ujung-ujungnya akan berakhir dengan tidak adanya lagi respek maupun kepercayaan yang pantas diberikan kepada para elit profesional ini. Baik, selanjutnya Adek. Baik, untuk selanjutnya fungsi etika profesi akan dibahas oleh Novia Rahmawati. Baik, untuk fungsi etika profesi ini ialah menjadikan sarana untuk mengkontrol pandangan publik terhadap dinamika sosial yang terjadi, penyelenggaraan sosial, dan praktek bisnis. Jadi fungsi kode etik atau etika profesi ini ialah menjadi pengatur diri dari profesi jurnalistik itu sendiri. Kemudian kode etik ini berfungsi sebagai mengawasi pelaksanaan secara terus-menerus. Ya, Baik, silakan selanjutnya, Adek. selanjutnya ada prinsip-prinsip etika profesi. Prinsip-prinsip etika profesi ada tiga. Yang pertama yaitu tanggung jawab. Yang dimaksud dengan tanggung jawab yaitu seperti tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya. Dan tanggung jawab juga terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Yang kedua ada keadilan. Yang dimaksud prinsip keadilan etika profesi ini yaitu prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Dan yang terakhir ada otonomi. Otonomi ini, prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Selanjutnya ada peranan etika profesi. Peranan etika dalam profesi yaitu nilai-nilai etika itu tidak hanya milik satu atau dua orang saja atau segolongan orang, tapi kita memiliki setiap kelompok masyarakat, bahkan kelompok yang paling kecil yaitu keluarga sampai pada suatu bangsa. Dan salah satu golongan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai yang menjadi landasan dalam pergaulan baik dalam kelompok atau masyarakat umumnya maupun dengan sesama anggota yaitu masyarakat profesional.
Dan sorotan masyarakat menjadi semakin tajam manakala perilaku-perilaku sebagai para anggota profesi yang tidak didasarkan pada nilai-nilai pergaulan yang telah disepakati bersama, tertuang dalam kode etik profesi, sehingga terjadi kemerosotan etik pada masyarakat profesi tersebut. Sebagai contohnya adalah pada profesi hukum dikenal dengan adanya mafia peradilan, demikian juga pada profesi dokter, dan lain sebagainya. Saya kembalikan ke moderator. Iya, baik. Selanjutnya itu ada isu-isu etika profesi jurnalistik. Suatu peristiwa dalam etika profesi jurnalistik yang sering timbul ialah idealisme, yaitu memberikan informasi yang benar. Dengan idealisme semacam itu, media ingin berperan sebagai sarana pendidikan. Permisah pendengar pembaca akan semakin memiliki sikap kritis, kemandirian, dan kedalaman berpikir. Hanya saja realitas sering mempunyai arah yang berlawanan. Derap langkah realitas sering diwarnai oleh struktur pemakanaan ekonomi yang dirasa menghambat idealisme tersebut. Banyak pimpinan media yang berasal dari dunia perusahaan membenarkan tentang kompetensi jurnalisme yang hanya merupakan faktor produksi yang fungsi pertamanya adalah menopang kepentingan pasar. Realitas pasar ini menggambarkan betapa media massa berada di bawah tekanan ekonomi persaingan yang keras dan ketat. Selain itu, kekhasan sebuah media yang seharusnya digunakan untuk membentuk citra suatu media, ironisnya justru menyeret masuk ke suatu jebakan. Baik, selanjutnya. Selanjutnya itu model-model profesionalisasi yang akan dibahas oleh Novia Rahmawati. Ya, baik. Untuk model-model profesionalisasi ini, dalam wartawan itu dituntut untuk menyebarkan informasi secara aktual. Jadi, para wartawan itu, karena nantinya berita itu akan disampaikan kepada masyarakat, maka berita itu harus aktual dan terpercaya. Kemudian, wartawan juga dituntut untuk menyuarakan pihak-pihak yang lemah. Jadi suara-suara dari para masyarakat yang mungkin kurang terdengar oleh pemerintah akan lebih disuarakan oleh wartawan. Kemudian menguji kebijakan yang dibuat penyelenggara kekuasaan. Jadi para pemerintah ini telah membuat kebijakan dan para wartawan ini bisa menguji kebijakan tersebut atau memberikan yang tadi sudah disampaikan, menyuarakan pihak-pihak yang lemah. Kemudian memberikan pandangan terhadap masalah-masalah sosial, politik, dan ekonomi. Kemudian berikutnya mengembangkan minat kultural dan intelektual di kalangan masyarakat. Jadi mengajak juga para masyarakat untuk lebih peduli kepada lingkungannya, kepada isu-isu sosial yang seharusnya disuarakan. Itu untuk yang terakhir ialah memperkenalkan gagasan, ide, dan kecenderungan baru dalam masyarakat. Itu mungkin bisa dalam minat membaca dan peduli juga terhadap berita-berita yang atau kebijakan-kebijakan yang saat ini terjadi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Jadi untuk model profesionalisasi ialah pembahasan terakhir dari kelompok 5. Oleh karena itu, saya selaku moderator izin mengakhiri presentasi pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.